Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayang Arina Salsabila dengan NIM 18330133 dari kelas Imunologi D. Di sini saya akan memenuhi tugas kuis narasi yang ketiga mengenai sistem imun adaptif. Berikut pertanyaannya. Bagaimana mekanisme pengenalan antigen oleh sistem imun adaptif? Jadi, pada sistem imun adaptif ini ada beberapa fase. Salah satunya yaitu fase pengenalan. Kali ini saya akan membahas mengenai fase pengenalan antigen oleh sel T. Sel T pada sistem imun adaptif ini tidak bisa langsung mengenali suatu antigen. Jadi, semisal ada antigen yang datang ke tubuh, maka si sel T ini tidak bisa langsung mengenalinya. Maka dari itu, sel T butuh bantuan dari suatu sel yang dinamakan APC, antigen presenting cell, atau sel yang bertugas untuk mempresentasikan atau mengenalkan antigen kepada sel T. APC inilah yang melaporkan kepada sel T bahwa ada antigen nih yang datang. Sehingga APC inilah yang sudah kenal atau sudah terlebih dahulu tahu antigennya ini seperti apa, ciri-cirinya seperti apa, begitu. APC ini terbagi atas dua, yaitu APC profesional dan APC non-profesional. APC profesional ini contohnya itu ada sel makrofag, sel dendritik, sel B, dan lain sebagainya. Sedangkan APC non-profesional ini contohnya yaitu seluruh sel tubuh yang memiliki inti sel, misalnya sel mata, sel rambut, sel kulit, dan lain sebagainya. Setelah sel T ini mengenali, maka si sel T ini barulah mencari antigennya sendiri, baru keluar dari tempat tinggalnya, yaitu kelenjar limfa. Selanjutnya, bagaimana proses presentasi? Proses presentasi antigen ini melalui APC. Jadi pertama, bakteri ini dikenali oleh suatu sel dendritik. Sel dendritik ini mempunyai kemampuan untuk mengenali suatu PAMP. PAMP itu apa? Sudah dibahas minggu lalu. Setelah dikenali, kemudian difagositosis dan setelah itu dicerna. Suatu antigen tidak seluruhnya dicerna. Ada potongan kecil yang dikeluarkan oleh sel dendritik. Potongan inilah yang dikenalkan kepada sel T helper. Kemudian setelah sel T helper ini mengenali, barulah sel T helper ini teraktivasi dan akan berproliferasi atau berdiferensiasi. APC pada tubuh kita ini memiliki molekul MHC di permukaannya. Molekul MHC ini adalah penanda bahwa suatu sel itu normal. Ada dua MHC, yaitu MHC kelas 1 dan MHC kelas 2. MHC kelas 1 ini dimiliki oleh APC profesional dan APC non-profesional. MHC kelas 1 untuk presentasi antigen endogen, misalnya self dan virus, ke CD8 sel T sitotoksik. Sedangkan MHC kelas 2 ini hanya dimiliki oleh APC profesional saja dan fungsinya untuk presentasi antigen eksogen ke CD4 sel T helper. Contoh dari antigen eksogen ini adalah bakteri. Kemudian fungsi dari molekul MHC ini adalah sebagai tangan yang membawa antigen untuk dipresentasikan ke sel T. Molekul MHC kelas 1 ini dikenali oleh CD8, sedangkan molekul MHC kelas 2 dikenali oleh CD4. Keduanya ini akan mempresentasikan antigennya masing-masing kepada TCR, T cell receptor atau reseptor sel T. Jadi, peran APC pada fase pengenalan antigen oleh sel T ini yaitu untuk mempresentasikan atau mengenalkan suatu antigen kepada sel T. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.